Halo, apa kabar Anda semua? Thank God it's Friday. Jadi kita ketemu di hari Jumat. Nih, Bung Rocky kelihatannya sudah seger setelah kemarin kelihatannya, waduh numplak itu sejumlah tokoh datang ke rumahnya Bung Rocky ya. Ya itu tiba-tiba pada kesini. Ada beberapa yang udah janji, tapi ada yang incognito itu. Kebetulan saya bilang ya rame-rame aja di sini. Jadi semua datang ke sini. Ada Pak Amin Rais, ada Pak Gatot Nurmantio, ada Presiden PKS sebelumnya, Pak Sohibul, Mardani. Jadi berkumpul di sini semua orang yang ingin membahas negeri ini sebetulnya, termasuk membahas seluruh isu kontemporer yang ada di FNN, Haris Asrar, Tumilaar, segala macam itu. Jadi FNN sekarang jadi sumber gosip itu. Kenapa FNN angkat itu? Anda kenapa? Mesti jelas dulu antara gosip dengan hoax itu dua hal yang berbeda. Rumor, gosip, dan hoax itu dua hal yang berbeda ini. Ini nanti ada yang baper, dilaporin lagi nih kita. Ya. Gosip artinya golongan sip politik itu. Ini semua ke sini dan ya kita ngobrol tentang semua hal gitu, terutama pidato Pak Presiden Jokowi, Cina Selatan segala macam. Jadi orang menganggap bahwa ada banyak hal yang harus kita fokuskan dan merasa bahwa FNN sangat mampu untuk mengolah banyak isu. Ya. Kan orang anggap Rocky Gerung kok nggak fokus ke tanahnya sendiri, ngomongin politik luar negeri, ngomongin pidato macam-macam. Saya bilang negeri ini fokusnya banyak tuh. Ada Cina Selatan, ada Sentul Selatan, ada Papua segala macam itu. Jadi kita ngobrol di sini dan yang Jokowi maupun yang anti Jokowi jelas-jelas terlibat dalam pembicaraan yang sama. Jadi nggak ada problem sebetulnya. Yang suka bikin pembelahan kan kalangan istana aja. Seolah-olah pro Jokowi nggak mau pro rakyat di Sentul City itu terbalik tuh. Dan Akbar Faisal jelas-jelas bilang saya masih mendukung Jokowi, Tapi saya mau ke sini untuk bicara banyak hal. Ada orang Golkar juga yang tahu banyak tentang properti menganggap kita perlu bicara tentang status Sentul City. Ya. Jadi soal-soal itu tuh. Ya. Ada macam-macam tokoh lah. Ya. Berkumpul kemarin. Ya. Dan ternyata kemudian Anda itu sekarang justru banyak sekali orang berharap kasus Anda ini membongkar persoalan-persoalan pertanahan di Indonesia ya. Saya coba bacakan ini, ada satu email nih untuk Anda dari orang di Manado nih, Bung Rocky Gerung nih. Jadi dia juga meminta bantuan ini, katanya ini namanya Jamie Sanger dari Manado. Nah, dia mengikuti kasus Bapak dan dia katanya punya pengalaman di Ring Road Manado. Kasusnya mirip dengan punya Bapak, cuman bedanya kami pernah dieksekusi oleh Pol PP Manado dan berkolaborasi dengan kepolisian dan TNI. Wah, tapi sampai saat ini kami warga masih menguasai tanah ini dan kami ingin milik kami ini disahkan oleh pemerintah. Nah, dia ingin kalau bisa saya ingin punya waktu bicara dengan Pak Rocky Gerung. Rupanya ini. Ya, saya terima kasih karena banyak dan itu nggak mungkin saya layani karena kemarin aja misalnya saya dapat berkas banyak itu dari Sulawesi Barat, ada dari Pekanbaru, ada yang nulis dari dalam penjara itu dan Denpasar. Mungkin kemarin ada 20-an berkas. Dikirim aja, cuma disebut Rocky Gerung Bojongkoneng. Sekarang saya nyampe semua tuh. Ya, titipan itu. Semuanya berkas menyangkut tanah dan pelanggaran hak asasi manusia tuh. Penahanan yang dianggap tidak adil, keputusan pengadilan yang dianggap memihak segala macam. Jadi saya melalui forum ini saya juga mau terangkan bahwa seluruh kasus itu tolong dikirim ke Lokataru. Karena kalau ke tempat saya pasti saya nggak bisa buka karena saya tidak cukup mengerti dalil-dalil hukumnya itu. Tapi saya tahu bahwa ada keresahan luar biasa di publik, terutama soal tanah dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ini satu era baru di mana kita masuk di dalam platform perjuangan seluruh rakyat tentang hak yang paling dasar, yaitu tanah. Dan itu sebetulnya yang jadi sorotan, termasuk sorotan internasional. Karena tanah itu, penguasaan tanah yang langsung terhubung dengan praktek industri pencemar lingkungan.
Jadi itu juga jadi tatapan internasional. Karena saya ngomong dengan beberapa teman. Kemarin juga ada beberapa teman dari Eropa dan dari Amerika mampir ke sini pada waktu yang sama, dan akhirnya bicara semua hal yang memungkinkan kita untuk menegur pemerintah Indonesia yang lalai mempertahankan status kebersihan lingkungan hidup. Jadi itu poinnya tuh. Sambil membicarakan juga membicarakan petisi yang diawali oleh Rizal Ramli untuk memboikot saham Sentul City. Dan itu sebetulnya juga dapat info dari Singapura, Malaysia. Hal yang sama juga dibicarakan di teman-teman di situ. Jadi kita semacam bikin sidang kabinet bayangan untuk bicarakan politik luar negeri, dalam negeri, dan segala macam aspek. Ya, ya. Dan menarik tuh yang saya baca atau informasi dari sahabat kita di Partai Umat, rupanya setelah pertemuan dari tempat Anda ada pertemuan lanjutan antara Pak Amin Rais dengan Jenderal Gatot Nurmantio ya. Kita nggak tahu apa tuh yang dibicarakan. Kalau itu masih diembargo. Tapi itu pertemuan dua tokoh yang berupaya untuk memahami apa sebetulnya yang terjadi di negeri ini, sehingga semua orang akhirnya memanfaatkan momentum Sentul City ini untuk mengulas banyak soal. Dan arahnya kemana. Jadi Pak Amin Rais dan Pak Gatot kemarin membicarakan nasib bangsa. Dan ada mungkin nanti diunggah di beberapa website Partai Umat atau Pak Gatot sendiri. Tapi intinya itu. Dan bahkan kita bicara bagaimana kita mendidik Sentul City supaya jadi korporasi yang betul-betul peduli lingkungan, dengan menjadikan kampung di bawah yang hendak dia gusur justru sebagai konservasi, sebagai desa hijau gitu. Supaya kan kalau Sentul City bilang kami akhirnya mengerti bahwa lingkungan harus dijaga, maka kampung yang hendak kami gusur kami ubah menjadi konservasi desa hijau, maka dia akan dapat promosi dunia. Itu pentingnya karena dia perusahaan terbuka. Kalau enggak itu sahamnya akan digerogoti oleh standar hak asasi manusia di dalam aktivitas korporasi properti. Jadi semua hal kita bicarakan kemarin dan itu sampai 3-4 jam. Tapi orang masih betah. Nah, orang mau kembali lagi tuh bicarain tema-tema yang lain. Jadi saya menyediakan diri untuk sekedar jadi moderator karena saya nggak ingin jadi aktor di situ kan. Ya. Nah, soal ini penting dijelaskan kepada sahabat-sahabat ya. Kenapa? Karena saya sendiri juga banyak permintaan orang untuk memberikan dukungan kepada Bung Rocky Gerung. Yang saya mesti jelaskan kepada teman-teman, rumah Bung Rocky Gerung itu hanya 50 meter persegi. Di era pandemi ini kita mesti atur satu persatu kan gitu yang datang, karena kalau tumplek-blek ini bisa berbahaya dari sisi protokol kesehatan ya. Ini kan kemarin kan banyak yang tidak direncanakan hadir gitu ya. Bung Rocky tiba-tiba gabung aja gitu ya. Ya itu sekaligus banyak grup yang mau bertemu, tapi lihat di YouTube aja deh perkembangan, karena semua mau tahu statusnya gimana. Kalau semuanya datang ke sini, maka saya kehabisan waktu untuk rapat dengan warga, untuk bicara dengan jurnalis. Jadi juga terlalu banyak jurnalis yang sekedar mau ambil foto lalu bikin human interest. Saya bilang ini bukan soal human interest. Nanti aja kalau udah agak reda, kalian boleh foto setiap lembar bunga mawar saya dan pohon manggis. Jadi sebenarnya itu. Nah, saya ingin terangkan bahwa lebih baik bersimpati pada rakyat 600 orang yang resah itu karena buldosernya tinggal 60 meter dari pagar rumah orang, desa-desa di bawah saya itu. Jadi bersimpatilah pada mereka karena saya cukup mampu untuk mengatasi ini. Nah, mereka yang perlu dukungan. Kan semua orang kau yang mendukung Pak Rocky itu. Iya betul, tapi dukungan Anda juga nanti berlebih sehingga fokus hilang. Padahal fokus kita adalah pada rakyat yang ketakutan. Itu kalau saya temannya banyak disebut Pak Rocky kan enak, banyak petinggi. Iya, itu saja kebetulan orang datang ke sini karena ingin memberi opini publik tentang ketidakadilan. Nah, rakyat di bawah nggak punya kemampuan itu. Oleh karena itu, justru pada mereka kita mintakan yang mau berkunjung ke tempat saya sebaiknya alihkan kunjungan ke arah rakyat yang di bawah. Ya, tolong bawa sumbangan di situ. Sekaligus saya ucapin terima kasih karena tadi malam ada bantuan sembako 200-300 bungkus yang saya nggak tahu dari siapa dan saya terima sebagai
sumbangan untuk rakyat yang sedang menunggu-nunggu bansos negara yang nggak pernah nyampe tuh. Jadi ini yang namanya rakyat bantu rakyat. Terima kasih pada seseorang yang atau beberapa orang mungkin yang menyumbang begitu banyak paket, dan 300-an paket, satu mobil box besar. Ya, luar biasa. Ya, jadi saya kira ini memang momentum untuk yang kita sebut sebagai membongkar problem-problem agraria kita ya, Bung Rocky, dan harusnya pemerintah juga nggak perlu baper gitu ya. Lihat situasi ini adalah jadi sini kemudian muncul berbagai kasus, dan sebenarnya kalau kita jadi pemerintah lebih gampang, tinggal ditampung aja semua kasus-kasus, diinventarisir dan kemudian diselesaikan persoalannya. Dan kalau kemudian mau dipakai Pak Jokowi untuk bagi-bagi sertifikat, saya kira ini momentum yang paling bagus nih sekarang ini ya. Banyak sekali ya, Bung Rocky, yang bisa dilakukan. Ya, itu juga dibicarakan. Pak Gatot juga bicara hal yang sama, bahwa ini problem agraria harus diselesaikan dengan memastikan bahwa rakyat itu memperoleh tanah baru disertifikatkan, bukan bagi-bagi sertifikat terhadap rakyat yang memang udah punya tanah. Itu juga memang berbeda. Karena Pak Jokowi kelihatannya kurang mengerti bahwa yang dia bagikan itu adalah sertifikat yang memang sudah sedang diurus oleh pemiliknya tuh. Jadi Pak Jokowi cuma mempercepat aja sebetulnya. Jadi prosesnya ada tidaknya Pak Jokowi, sertifikatnya akan keluar juga. Yang harus dilakukan Pak Jokowi adalah memastikan bahwa tanah yang dikuasai negara, bukan dimiliki negara, dikuasai negara, harus dibagikan pada mereka yang kekurangan tanah atau tidak punya tanah. Jadi itu dulu sebetulnya, baru proses sertifikasi. Bukan sertifikat yang udah ada di kantor notaris yang dikumpulkan lalu dibagi-bagikan. Itu juga ngaco. Iya, kan ini ironis banget ya. Bahkan bukan ironis, tragedi. Ada konglomerat yang punya tanah sampai 5,2 juta hektar, tapi ada rakyat yang 1 meter 1 jengkal tanah pun dia tidak punya kan. Ya, ini jadi kadangkala istana didukung oleh buzzer mempromosikan seolah-olah telah terjadi pemerataan tanah. Tidak, justru keadaannya terbalik. Karena seringkali sertifikat itu bukan petunjuk bahwa terjadi keadilan pembagian tanah. Ada tanah misalnya dibagikan pada seseorang yang memang butuh uang, lalu tanah itu dibeli dengan harga yang lebih murah karena udah sertifikat oleh properti kan. Jadi mesti dipastikan bahwa tanah itu dibagikan untuk menopang hidup dasar dari warga negara, bukan disertifikasi supaya bisa dimonetisasi untuk kemudian dibeli oleh properti. Kan kalau kita terima sertifikat dan hidup kita betul-betul miskin, kita bisa jual lagi sertifikat itu kan pada properti yang lagi ngincar dan harganya bisa lebih murah. Jadi satu paket mesti dipikirkan pemerintah, memberi sertifikat sekaligus melindungi supaya tanah itu tidak dijual lagi pada properti yang rakus tanah itu. Jadi ini yang mesti dibahas di sidang kabinet dan bukan menyebar buzzer untuk membuli mereka yang mempersoalkan keadilan agraria. Jadi temanya keadilan agraria, bukan sekedar sertifikat. Ya. Nah, ini kelihatannya pekerjaan Haris Azhar nih, pengacara Anda ini akan banyak, karena saya yakin dia akan dapat kebanjiran dokumen-dokumen persoalan tanah. Tapi persoalannya sekarang kawan kita ini satu ini menghadapi persoalan sendiri. Dia harus berhadapan dengan Pak Luhut dan akan dipanggil oleh Polda. Dan kemarin saya mendengar teman-teman pengacara dari, bukan Haris Azhar ya, pengacara tim advokasi, karena ternyata investigasi yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh Kontras itu kan dengan berbagai lembaga ya, banyak sekali lembaga. Nah, ini saya seringat pada pernyataan dari kemarin, sebaiknya kayak gini ini nggak usah dilanjutkan lah ya, karena kalau kita lihat opini publik buat Pak Luhut juga tidak bagus, tetapi kemudian bagi publik juga nggak bagus, bagi pemerintah juga nggak bagus, karena ada kesan pemerintah membungkam kelompok-kelompok yang kritis gitu. Padahal kan seperti Anda sarankan, ya kalau enggak dialog saja, diadu data yang ditemukan oleh tim teman-teman itu bersama dengan timnya Pak Luhut. Jadi masyarakat juga dapat hal yang positif, dan Pak Luhut bisa bikin klarifikasi dengan seluas-luasnya kan. Ya, itu juga yang dengan sedikit bercanda kemarin kita bahas itu. Pak Amin berkomentar, Pak Gatot berkomentar, Akbar Faisal, PKS juga. Yang intinya sebetulnya mereka rada-rada geli gitu kasus ini. Kenapa mesti dibawa ke pengadilan dan dengan tuntutan 100 miliar gitu. Kan rakyat Papua nggak memerlukan uang.
dia memerlukan tanah dia itu dihargai karena itu adalah asal usul antropologis dari nenek moyangnya. Kan Papua itu kaya betul dengan segala macam sumber energi, sumber mineral itu. Jadi orang menganggap bahwa apa betul istana kehilangan akal sehat sehingga harus menuntut seorang aktivis itu. Jadi bukan lagi Pak Luhut yang dibicarakan, tapi dianggap ini istana tuh. Jadi itu intinya tuh. Dan kita tahu bahwa yang menuntut Haris Azhar kan itu artinya menuntut opini publik itu. Karena Haris Azhar bukan dirinya sendiri. Dia memang menggunakan istilah bermain-main. Pak Luhut bermain di Papua. Lalu kemarin sedikit bercanda ya, kalau Pak Luhut bilang dia nggak bermain, berarti dia serius dong di Papua kan. Jadi akhirnya pembicaraan semacam ini juga jadi saling memelesetkan. Yang paling bagus sebetulnya Pak Luhut datang aja. Kau Haris, kalau kita berdebat, gitu, ku terangkan padamu nih bahwa tak begitu yang terjadi di Papua. Lalu jadi percakapan persahabatan kan antara Pak Luhut memang terkenal sebagai pengusaha besar dengan kalangan LSM yang mencurigai operasi-operasi pengusaha besar yang disebut klik-klik oligarki. Jadi ini sebetulnya bisa diselesaikan melalui percakapan. Dan Haris Azhar sudah mengundang sebetulnya, ngomong aja lagi di podcast dia kan. Kan itu kan watak LSM begitu. Ini bukan Haris, ini watak LSM. Tapi saya sekaligus cemas nanti kalau Haris Azhar dibui, saya kehilangan pengacara. Nah, kalau saya minta pengacaranya Pak Luhut untuk bantu saya, saudara siapa itu tim itu di Resang CS, itu pasti mahal bayarnya kan, karena itu bukan pengacara rakyat, itu pengacara yang ada tarifnya tuh, dan itu di situ saya merasa miris karena bila saya ditinggalkan Haris, saya susah untuk mencari pengacara yang gratisan. Enggak, saya kira ini delik aduan kok. Kan ini sifatnya Bung Rocky. Jadi sebenarnya kalau kemudian Pak Luhut berubah pikiran terus kemudian tidak melanjutkan proses juga selesai kasusnya. Saya kira masih terbuka celah semacam itulah. Ya itu yang kita inginkan kemarin, supaya udah Pak Luhut bilang aja aku hanya ngetes nih. Kalau pembicaraannya melebar kemana-mana tentu kita sempitkan lagi keadaan ini kan. Oke, sekarang kita jangan ngomongin kabar buruk terus, ngomongin kabar baik gitu ya. Oke. Jadi saya sebagai bangsa Indonesia kelihatannya kita itu bersyukur karena kalau pada periode 5 tahun lalu Pak Jokowi itu tidak pernah hadir dalam sidang PBB, berkat pandemi ini sekarang Pak Jokowi itu berturut-turut 2 kali pidato. Saya nggak bilang hadir ya, pidato di sidang umum PBB, dan pidatonya keren karena kemarin menyinggung soal hak-hak perempuan di Afghanistan, soal Myanmar, militer Myanmar, soal kebebasan Palestina, dan juga soal yang Anda sering sebut soal soal pemanasan global, soal lingkungan dan sebagainya. Ini keren, dan ada istilah yang saya tahu ini diadopsi dari militer Amerika yang disebut no man left behind. Jadi ketika terjadi sesuatu itu tidak boleh satupun orang pasukan itu meskipun dia terluka atau bahkan meninggal dunia ditinggalkan begitu saja. Ini kan jiwa korsa yang luar biasa nih, Bung Rocky. Bagus, sebagai narasi bagus, sebagai narasi ya. Bukan sebagai substansi gitu. Karena memang Indonesia memerlukan di dalam diplomasi disebut window dressing gitu. Apa namanya? Memperbaiki etalase itu. Nah, karena itu kemudian Pak Jokowi tampil di situ melalui teleprompter, membaca teks yang sudah disiapkan, dan terlihat berupaya untuk memberi sinyal bahwa Indonesia mampu untuk menyelesaikan seluruh agenda dunia itu. Karena ya dari soal lingkungan segala macam, human rights, ya itu berita baiknya tuh. Tapi berita baik itu nggak bertahan lama ternyata. Di dalam beberapa menit saya baca Indonesia ditegur justru oleh Sekjen PBB bahwa pelanggaran HAM di Indonesia, terutama di Papua itu nomor dari 40 negara, Indonesia ada di situ, negara pelanggar HAM. Jadi saya ini dari berita baik akhirnya dibantah lagi tuh. Dan itu kesulitannya kalau Pak Jokowi hanya membaca teks dan tidak mampu untuk mengargumentasikan keadaan yang terjadi di Indonesia. Jadi para pembuat pidato Pak Jokowi juga nggak riset bahwa potensi Indonesia untuk dikritik balik itu bisa berlangsung.
Karena seluruh informasi tentang Papua justru beredar di internasional. Dan jurnalis internasional sorotan utamanya adalah soal Papua, tuh, soal kekerasan di Papua yang tidak bisa diatasi oleh Pak Jokowi. Jadi setelah Pak Jokowi dapat tepuk tangan dalam beberapa menit, acungan jempol berbalik menjadi cercaan. Dan cercaan itu atau kritik itu langsung datang dari Sekjen PBB. Sekjen PBB. Ini artinya ya udah berimbang lah, Pak Jokowi berupaya untuk menerangkan secara naratif. Sekjen PBB menganggap itu tak penting lah itu. Kira-kira begitu kalau orang bilang Batak, tak penting yang kau ucapkan itu. Ini faktanya, kau tak bisa mengatasi kekerasan di Papua. Itu sebetulnya. Kita anggap aja itu balancing yang adil tuh. Oh ya, ada beritanya ini ya yang disebutkan bahwa sentel eri soal kekerasan di Papua. Nah, ini satu lagi yang perlu kita ingatkan. Saya juga membaca berita ini di Detik. Ada 2 orang yang diamankan saat Jokowi akan melintas di Cilacap. Dan yang nyebutnya mengamankan itu sebenarnya ditangkap ya. Bahasa media ini sekarang sudah menggunakan istilah euforia. Mana ada orang ditangkap itu aman kan. Kalau aman itu misalnya dia mau dikeroyok oleh massa, kemudian dia ambil itu diamankan. Ini bahasa euforia ini, eufemisme ini saya kira sudah menjangkit di teman-teman media. Ini kritik terhadap media. Kalau tangkap saja. Gitu ya, jangan dibilang diamankan. Nah, ini menurut saya jadi soal serius karena Pak Jokowi pada waktu bertemu dengan para pemret, ya, pimpinan redaksi media, sejumlah media massa kecuali FNN, itu sudah menyatakan bahwa dia sudah menegur Kapolri setiap kali. Kemarin dan sudah kita bahas dalam podcast kita ini juga ya, Bung Rocky. Tapi ini kenapa kejadian lagi gitu, walaupun kemudian oleh Kapolres Cilacap dibantah bahwa nggak ada yang diamankan gitu ya. Jadi setiap kali Pak Jokowi bikin kebijakan, akhirnya orang tunggu di mana nanti kebijakan itu ternyata tidak efektif. Itu dari Cilacap. Jadi pers menunggu kecelakaan kecil untuk di blow up sebetulnya. Dan memang orang langsung menganggap bahwa ya semua yang diucapkan Pak Jokowi itu hanya untuk headline. Begitu headline-nya selesai, ada kasus baru. Jadi bagaimana kita percaya bahwa istana itu mengerti tentang hak asasi manusia? Kan mestinya yang diterangkan Pak Jokowi itu harusnya jadi semacam ya aturan tak tertulis untuk tidak lagi menangkap. Atau buzzernya yang memang merasa bahwa enggak, kita tuh harus menangkap karena kalau kita nggak nangkap nanti kita nggak digaji oleh istana tuh. Atau ormas-ormas yang berpihak pada Pak Jokowi. Jadi sekali lagi lip service itu memang nggak bisa disembunyikan. Dan fakta-fakta itu yang kemudian memperlihatkan bahwa memang nggak ada kebijakan dalam upaya untuk menegakkan demokrasi. Bagaimana mungkin presiden ngomong tapi di lapangan justru terjadi hal yang sebaliknya. Nah ini pertanda masuk akal bahwa publik sebetulnya nggak percaya apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Publik nggak percaya. Kalau saya dari awal nggak percaya. Ya. Sebagai presiden ya, bukan sebagai manusia, Pak Jokowi adalah orang yang hangat. Sering saya katakan bahwa sebagai kepala keluarga Pak Jokowi adalah sosok yang baik hati dan terlihat dalam keakraban. Tapi sebagai kepala negara dia buruk. Ya. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Tapi ya awal perbincangan saya tadi melihat itu di belakang Anda itu atau samping Anda itu ada bunga warna merah bermekaran itu, kemudian masih hijau, masih ada hijau karena ini Anda ambil angle-nya adalah angle yang belum digusur ya. Tapi kalau Anda berpindah dengan gitu langsung situasinya berbalik. Nah ini masih enak ini. Tapi di kejauhan sana orang udah masih lihat itu langsung gundul ya. Karena wah ini dia nih, wah bunga-bunganya ini luar biasa. Bonus buat mama. Itu bonus buat mak-mak dan mbak-mbak. Mbak, kok tega sih ngelihat kayak gitu-gitu ya. Dulu saya kan cerita sejauh mata memandang tempat Anda itu kehijauan, di kejauhan, kemudian ada gunung ya, ada Gunung Salak dan Gunung Ini Gunung Salak di belakang saya, Gunung Salak. Ada Gunung Salak ini. Oh, Gunung Salak yang kelihatan ya, jauh, dan di bawah ada Kota Bogor. Jadi saya kira kita perlu mewariskan suasana semacam ini kepada bangsa, kepada anak cucu kita. Saya mau ngomong anak cucu nggak tega kalau ngomongin sama Anda ini. Jadi kiranya nggak disebut anak cucu kita gitu. Iya. Oke, Bung Rocky, tetap semangat, tetap mesti kita jaga lingkungan yang indah tadi. Tapi penting sekali lagi saya perlu garis bawahi bahwa dukunglah, jangan hanya dukung Rocky Gerung, tapi dukunglah rakyat Bojongkoneng dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, Bung Rocky.
Ya, ini kebetulan ini Hari Agraria Nasional dan Hari ini? Ya, hari ini kan 24 ya. Iya, iya, iya. Dan ada beberapa aksi yang akan dilakukan oleh LSM. Kita udah tahu bahwa LSM terutama dimotori oleh Prodem dengan panglimanya namanya Iwan Sumule itu memfokuskan isu publik sekarang pada soal-soal agraria. Dan itu diriset dengan bagus oleh Prodem karena di Prodem banyak ahli agraria, banyak ahli tata lingkungan yang mengerti problem-problem pertanahan sebagai sumber dari kekacauan kebijakan, sebagai awal dari kekacauan kebijakan negara ini. Jadi sekaligus saya ucapkan selamat Hari Tani atau Hari Agraria dan kita persiapkan energi terakhir untuk mempertahankan hak paling dasar yang diberikan oleh alam semesta, yaitu tanah. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Sebelum akhir itu ada satu pepatah Jawa itu yang saya kira memang betapa pentingnya tanah itu buat orang kita yang agraris itu. Di situ disebutkan bahwa sedumuk batuk senyari bumi. Itu artinya walaupun tanah itu sejengkal itu harus dipertahankan. Betapa itu menunjukkan ikatan orang-orang kita yang agraris itu dengan tanah itu luar biasa. Jadi kalau Anda cabut, Anda rampas tanah mereka itu, Anda merampas kehidupan mereka. Oke, selamat Hari Agraria. Oke, saya forward pepatah itu ke istana. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya.